Episode 36. Alih-alih meladeni Raksa untuk memanggil taksi online, Dania menarik tangan adiknya menuju area parkir tamu kampus. Lalu dia mengeluarkan kunci mobil. Terdengar suara kunci terbuka. Raksa mematung di depan mobil Dania. Tidak percaya. Dia melihat mobil dan Dania bergantian. Ini mobil Kak Nia. Hehe, ayo masuk. Mendorong adiknya yang masih tidak percaya. Dia menurut dan masuk ke dalam mobil. Ini hadiah dari Tuan Saga, katanya, matanya sakit kalau melihatku naik ojek. Dia nggak mau ada ojek masuk di halaman rumahnya. Hah? Memang alasan begitu masuk akal apa? Raksa bingung. Lebih bingung lagi kenapa Dania tidak merasa aneh dengan alasan itu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Tuan Saga itu tidak bisa dijangkau dengan akal manusia normal seperti kita. Jangan membahas namanya lagi. Aku ingin bermain hari ini denganmu dan melupakan dia sejenak. Mobil melaju kembali melewati gerbang universitas. Meninggalkan momen makan siang yang menyenangkan. Makanannya enak dan pemandangannya bagus. Sungguh makan siang yang sempurna. Setelah lebih dari setengah jam, karena terjebak macet di beberapa titik, sampailah mobil di area parkir sebuah mall ternama di kota ini. Lagi-lagi Dania hanya memicingkan mata. Sedikit kesal ketika melihat logo besar milik Antarna Group di dekat pintu masuk mall. Dia sebenarnya sekaya apa sih? Sampai punya mall juga. Kenapa harus mall ini lagi? Ini kan tempat kesukaanku. Dania menggandeng adiknya, menyusuri beberapa toko yang ramai pengunjung. Dia menarik lengan Raksa memasuki toko sepatu. Kita kan cuma mau cari kado ayah, Kak. Kenapa kesini? Mau membelikanmu hadiah. Dania tertawa, mendorong tubuh adiknya yang awalnya menolak masuk. Tapi Kak, masih menolak. Karena sepertinya ini terlalu berlebihan. Raksa tahu bagaimana usaha Dania bekerja keras mengumpulkan uang dari usaha toko online-nya. Jadi berbeda dengan kakaknya Risha yang terkadang tidak tahu malu meminta uang pada Dania. Dia selalu berusaha menahan diri, walaupun terkadang Dania selalu memberinya uang tanpa dia perlu meminta. Sudah, ayo. Dania membantu Raksa memilih sepatu, tas dan beberapa baju yang bisa dia pakai untuk magang nanti. Pakaian formal dan sepatu formal. Kamu kan mau magang. Anggap ini hadiah keberhasilanmu magang di Antarna Group. Masuk dari satu toko ke toko yang lain. Dania pun membeli beberapa pakaian untuknya sendiri. Dan juga memilih satu setel baju cantik untuk dia berikan pada Maya, temannya yang bekerja sebagai pelayan di rumah Tuan Saga. Kak Nia, benar ini gak apa-apa. Dania tertawa, menarik tangan adiknya menuju arena bermain. Seperti sepasang kekasih mereka tertawa dan bermain sampai puas di sana. Dania melepaskan semua stres dan juga rasa tertekannya. Dia tertawa dan bersenang-senang. Sejenak lupa siapa dirinya. Biarkan aku bersenang-senang hari ini sampai puas. Aku ingin menikmati hari ini tanpa berpikir harus kembali ke rumah besar itu. Dania, kapan lagi kan begini? Mereka masuk ke dalam toko aksesoris. Dania membeli beberapa ikat rambut untuk mengikat rambutnya kalau di rumah. Membeli beberapa jepit. Lalu sambil melihat-lihat dia menemukan benda lucu di etalase. Apa ini? Tanyanya pada pelayan toko. Ini aksesoris couple untuk HP Kak. Pelayan tadi memberi contoh bagaimana memakainya.
menyala kalau dua buah HP saling berdekatan. Seperti menemukan benda paling lucu di toko ini, Daniyah memilih dengan antusias. Dia membelikan sepasang untuk Raksa, dan sepasang untuknya. Berikan pada pacarmu. Hehe, lucu kan? Raksa hanya mengernyit. Bukannya ini terlalu kekanakan, pikirnya. Tapi biarlah, demi melihat rasa senang di wajah Daniyah, dia menerima hadiah itu dengan sukacita. Tapi tidak berjanji akan memakainya. Dalam hati tapi ya, dia mengucapkan janjinya. Keluar dari toko aksesoris baru menyadari, dari semua tas yang mereka jinjing, belum ada hadiah untuk ayah. Gimana sih, Dek? Kita malah lupa tujuan kita ke sini. Haha, benar. Mungkin karena kita nggak benar-benar sayang sama ayah. Hus, nggak boleh bilang begitu. Ayo jalan. Kamu mau beliin ayah apa? Gimana kalau kita lihat jam tangan? Jangan, Kak. Jam tangan kan mahal. Gimana kalau kita belikan ayah baju saja? Raksa menunjuk semua tas yang dia pegang. Pasti uang yang dikeluarkan Daniyah tidaklah sedikit. Dia pasti mencelaku nanti. Sudahlah, belikan dia barang yang paling mahal yang ada di toko. Kita kan pakai uang Tuan Saga. Tertawa puas sekali. Bagaimana tidak? Dia membayangkan menghabiskan gajinya selama menjadi pembantu berkedok istri. Menghabiskannya bersama Raksa ternyata benar-benar bisa memperbaiki moodnya. Daniyah menarik tangan adiknya bergegas. Lupa sudah dengan penjelasan Sekretaris Han pada saat memberikan kartu. Kalau Tuan Saga bisa saja meminta pertanggungjawabannya untuk apa kartu dipakai. Sementara itu di tempat yang tidak jauh dari mereka berdiri, seorang wanita anggun dengan rambut terurai yang cantik. Dan jatuh di punggungnya terlihat tersenyum senang. Dia sudah mengambil foto yang bisa dia pakai untuk rencananya nanti. Ternyata Daniyah tidak sepolos itu ya. Dia bahkan tidak berbeda denganku. Lalu dia beranjak pergi menggenggam HP di tangannya. Aku bisa mendapatkan Saga kembali dengan cara ini kan? Aku hanya perlu menangis lebih keras lagi. Begitulah dia. Helena masih sangat terlalu percaya diri. Kalau 2 tahun tidak merubah apapun dari Saga. Malam yang sejuk. Semilir angin menerbangkan ujung rambut Daniyah. Dia sudah mengikatnya rapi. Tapi tetap saja rambut bergelombangnya tidak bisa jatuh manis di belakang punggungnya. Menyembul kemana-mana. Kalau saja dia bisa mengikat rambutnya tinggi seperti saat di luar rumah. Maaf Nona membuat Anda menunggu. Senyum gadis itu bersinar tulus. Maya berlari mendapati Daniyah yang sedang duduk di area istirahat rumah belakang. Ada beberapa pelayan yang sedang istirahat dan bermain dengan HP mereka. Tapi tentu saja mereka memilih menghindari Daniyah. Daripada harus terlibat urusan yang panjang dengannya. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan malam ini. Nggak apa-apa kok, cuma mau kasih ini. Daniyah menyodorkan tas di tangannya. Apa ini? Maya terlihat bingung. Dia membuka tas yang diserahkan Daniyah. Nona, saya tidak pantas mendapatkan hadiah dari Nona. Sesungguhnya dia senang. Tapi dia harus tahu diri kan. Siapa wanita di hadapannya ini? Walaupun kerap kali dia mengatakan kalau mereka teman. Tapi Maya tetap harus menjaga sikap dan jarak. Ambillah. Aku tidak sengaja mengambilnya di toko karena memikirkanmu. Hehe. Tapi Nona, aku masuk ke rumah ya. Takut Tuan Saga sudah selesai. Benar saja, baru saja mengatakan. Belum beranjak masuk Pak Mun sudah muncul dari rumah utama. Mendekati Daniyah. Nona,
Tuan muda sudah kembali ke kamar dan menunggu Anda. Pak Mun mempersilahkan Daniyah masuk ke rumah utama. Iya Pak, Maya aku pergi ya. Iya Nona, terima kasih atas hadiahnya. Pak Mun melirik Maya, dan melihat tas yang ada di tangannya. Lalu melangkah mengikuti Daniyah, tanpa ekspresi apapun. Saat masuk ke rumah utama, Daniyah tidak melihat ketiga wanita penghuni rumah. Dia berlari menaiki tangga, karena sepertinya dia sudah membuat sang raja menunggu. Terengah ketika membuka pintu, dia bahkan melihat Saga sudah berganti baju. Keluar dari ruang ganti, "Habislah aku, keluyuran kemana kamu?" hardiknya saat Daniyah masuk. Dia bisa mendengar suara nafas terengah Daniyah. "Maaf suamiku, tadi saya ketemu Maya sebentar." "Siapa Maya?" "Teman saya," menjawab singkat. "Teman?" Saga malah makin penasaran kan. "Ah, dia pelayan di rumah belakang tadi." "Ganti bajumu," malas mendengarkan Daniyah saat bicara tentang orang lain, dan naik ke tempat tidur cepat. "Kalau membuatku menunggu lagi, abis kamu." Daniyah tidak berani menjawab, langsung masuk ke ruang ganti. Masuk ke kamar mandi lalu menuju lemari mau mengambil pakaian tidur. "Loh, di mana baju tidurku yang biasanya? Kenapa baju tidurku ganti modelnya semua?" "Sekretaris Han, apa kamu yang melakukan ini?" "Sial, siapa lagi kalau bukan kamu? Memang kamu pikir aku mau menggoda tuanmu di tempat tidur apa?" "Daniyah." "Iya suamiku." Secepat kilat menyambar baju, lalu keluar ruangan. Dengan tertunduk sambil membisikkan mantra agar tidak terlihat. Berjalan mematikan lampu, lalu naik ke atas tempat tidur. "Suamiku." Idih. Tidak. Jawab begitu saja lalu tidurlah dengan tenang." Apa Anda mengganti semua pakaian tidur saya? Kenapa aku kurang kerjaan mengganti baju di lemarimu?" Menjawab dengan suara ketus seperti biasanya. "Maksud saya bukan begitu. Apa Anda meminta sekretaris Han untuk mengganti baju tidur saya? Kenapa sekarang baju tidur saya seperti ini semua?" Saga menendang selimutnya sampai teronggok di lantai lagi. Daniyah paham maksudnya, dan dia sudah mengumpat di dalam hati. "Mungkin Han pikir kalau kau memakainya, aku akan lebih mudah melepaskannya." Apa, sudah gila ya? Kalimatmu barusan itu menakutkan tahu. Tapi bagaimana bisa kau ucapkan sesantai itu? Dan untukmu sekretaris Han, seleramu buruk sekali memilih baju tidur. Kumohon hentikan. Daniyah berusaha menggeser tubuh. Terlambat. Saga menarik tubuh Daniyah agar miring menghadapnya. Dia membenamkan wajahnya ke dada Daniyah. "Sekretaris sialan, jadi ini maksudmu memberiku baju tidur terbuka begini? Untuk membuat majikanmu semakin mudah menyiksaku. Stempel kepemilikan sekarang bukan hanya di leher lagi." Setelah erangan kecil akhirnya Saga menghentikan kelakuan gilanya. "Kau suka? Haha, tentu saja saya sangat menyukainya suamiku." Mencengkram geram dalam kegelapan. Sekarang Saga gantian membenamkan wajah Daniyah ke dadanya. "Apa yang kau lakukan hari ini?" "Aku tahu. Sebenarnya yang kamu tanyakan ini sebenarnya sudah kamu tahu kan? Kamu tahu seharian aku bersama Raksa. Kalau aku berbohong sedikit saja pasti bakal ketahuan kan? Aku pergi membeli kado untuk ulang tahun ayah. Sekretaris Han bilang Anda mengizinkan saya pergi. Hari ini sepertinya kau bersenang-senang." "Sial, sebenarnya aku tidak mau menyebut nama Raksa. Saya pergi bersama Raksa. Jadi kamu menghabiskan uangku untuk laki-laki lain."
Apa ini? Dia kan bilang aku boleh berfoya-foya dengan kartu tanpa batasku. Anda bilang saya boleh memakai kartu saya untuk membeli apapun. Bahkan Anda pernah bilang kalau saya harus memakai kartu Anda lebih dari 20 kali sebulan. Banyak sekali kamu bicara. Maaf suamiku. Dania membenamkan wajah ke dada Saga, lalu melingkarkan lengannya, meminta pengampunan dengan tubuhnya. Memang siapa yang mengizinkanmu menghabiskan uangku untuk laki-laki lain? Hah? Tapi dia adik saya. Saga malah mendesah kesal mendengar pembelaan Dania. Dia menarik tangan Dania, mencium gadis itu agar berhenti menyebut adiknya. Ciuman di bibir berhenti. Bernafas bodoh. Kamu mau mati. Dania tersengal. Memang aku itu kamu, bisa sesantai itu mencium wanita yang tidak kamu sukai. Panggil aku sayang mulai sekarang. Tiba-tiba menjatuhkan bom lagi. Apalagi si ini? Ini hukuman karena sudah menghabiskan uangku untuk laki-laki lain. Kecupan keras di leher Dania. Cepat panggil aku sayang, mulai mengeraskan intonasi suara. Dania masih terdiam, membuang semua malu yang muncul. Kenapa harus panggilan sayang, gerutunya? Tidak mau. Baiklah, aku bisa menghukum adikmu yang manis itu. Rintihan keluar dari mulut Dania. Kali ini kecupan Saga menyisa rasa sakit di lehernya. Dia benar-benar marah, pikir Dania. Apa dia tidak mengatakan padamu kalau permohonan magangnya di Antarna Group diterima? Dek, benar kan ini memang tidak kebetulan? Dania bangun, lalu duduk di atas perut Saga secara tiba-tiba. Dia masih bertumpu pada lulutnya. Saga sampai terperanjat terkejut dengan tindakan cepat Dania. Wajahnya merona dalam kegelapan. Tapi karena Dania tertunduk dan menyembunyikan rona wajahnya sendiri, jadi dia tidak melihat. Kalau Saga pun sedang tersipu senang. Apa yang mau dilakukannya sekarang? Beraninya kamu? Sayang. Lirih terdengar. Dania merapikan rambutnya ke belakang telinga. Sayang, maafkan aku yang memakai uangmu untuk Raksa. Dania menarik pakaian Saga sampai tersibak sampai ke leher. Lalu hal paling memalukan seumur hidupnya dia lakukan untuk menyelamatkan kehidupan magang adiknya. Buah hahaha, sudah hentikan. Saga tertawa terpingkal-pingkal. Dia sebenarnya masih ingin melihat sejauh apa Dania bisa melakukan aksi menggodanya. Tapi dia sudah tidak bisa menahan gelak tawan. Wajah merona malu campur kesal yang samar terlihat di wajah Dania menggemaskan sekaligus lucu. Saga menarik tubuh Dania. Ambruk terbaring di sampingnya. Lakukan dengan benar. Kalau mau menggodaku. Tangan Dania sudah ditariknya ke atas kepala. Dan Saga mengajari bagaimana cara menggoda yang benar. Lagi-lagi Dania hanya bisa memalingkan wajah dan menggigit bibir keluh. Membiarkan Saga melakukan apa yang dia inginkan. Apa saja yang kamu belikan untuk adikmu, setelah selesai dengan urusannya. Saga kembali memeluk Dania di sampingnya. Menempelkan wajahnya di leher Dania. Gadis itu memalingkan wajah ke arah yang lain. Hembusan nafas Saga menerpa lehernya. Dania menjawab sejujurnya, menyebutkan semua yang ia beli untuk Raksa. Dan anjing gila ini menggigit bahunya saat Dania selesai menjelaskan. Gusar. Lalu untukku apa? Kamu beli apa untukku? Habislah aku bahkan tidak mau mengingatnya saat aku bersama Raksa tadi.